Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, gua pakai kuning nih bukan berarti karena ada hubungannya konten yang akan gue bikin ya soal Daniel James yang ke Leeds United. Tapi kebetulan gue mau lari pagi ya, dan ya baju gue kebetulan warnanya kuning. Ya, jadi seperti yang gue bilang, gue mau bahas sedikit ya soal masalah Daniel James yang menjadi pemain pertama Manchester United yang pindah secara permanen ya ke Leeds United ya. Ya, ini ada beberapa sisi ya, ada beberapa poin yang ingin gue bahas secara singkat aja ya. Ya, Daniel James ini kan pemain yang didatangkan dari Swansea ya, tahun 2019. Itu kan ya termasuk masa-masa awal ya ketika Ole Gunnar Solskjaer menangani Manchester United. Didatangkan dengan nilai kurang lebih nih kalau gua ngeliat di Transfermarkt nih ya 17 atau ya kalau dibulatkan 18 juta ya. Dan ya pada saat itu kan dia masih berusia kurang lebih 21 ya, salah satu pemain muda yang diharapkan mampu akan berkembang di Manchester United ya. Posisi naturalnya sebenarnya ini dia seorang winger ya, bisa ditempatkan di sisi kanan maupun juga di sisi kiri ya, walaupun sebenarnya lebih banyak di sisi kiri ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya akhir-akhir ini belakangan juga sering ditempatkan di sayap kanan ya. Gua nih langsung aja melihat kan memang Manchester United ya dalam pergerakan bursa transfer kali ini kan memang lebih banyak so far, lebih banyak mendatangkan daripada menjual pemain ya. Dan yang salah satu isu yang sudah berkembang sering dibahas adalah bagaimana bengkaknya ya, katakanlah ya, dari sisi finansial, utamanya dari sisi gaji pemain ya. Dan dari sini gue iseng-iseng gue pengen melihat berapa sih gaji dari Daniel James ya. Daniel James ini digaji 45.000 pounds ya per minggu, atau kurang lebih sekitar 50.000 euro ya per minggu. Dan ini kan termasuk sebenarnya masih sangat rendah ya. Cuman ya again sih, dengan kedatangan Cristiano Ronaldo bukan hanya tempat dari sisi pemain yang menjadi gemuk ya, tapi juga gaji. Dan untuk membalance atau yang mengimbangi ini memang harus ada yang dijual, katakanlah demikian. Walaupun kalau kita lihat dari sisi gaji ya yang dihemat tidak begitu signifikan ya, karena kalau gua ngelihat pemain-pemain lain yang di atasnya Daniel James tuh cukup banyak yang dengan gaji yang lebih tinggi. But anyway, prioritas pertama bagi Manchester United memang menjual pemain ya, dan ini sudah gua bahas sedikit di video gua sebelumnya ya. Ya, Daniel James akan pindah ke Leeds United. Leeds United di bawah Bielsa ini kan sebenarnya sudah mengungkapkan keinginan ya, minat untuk mendatangkan Daniel James bahkan dari musim lalu ya. Nah, kalau gua runut ke sana, berarti gua bisa mengasumsikan kalau ya Bielsa tahu apa yang dia mau ya, dan dia tahu bagaimana yaitu tadi ya Daniel James ini akan melengkapi katakanlah skuadnya ya. Kalau gua ngelihat Leeds United ini kan bermain dengan sistem 3-3-3-3-3-1 ya, dan ya bisa jadi Daniel James dengan lebih kuat di sisi sayap ya, katakanlah ya, baik itu penyerangan maupun bertahan, yang gua ngelihat sekilas dari Leeds United. Dan bisa jadi memang ini akan menjadi sesuatu yang lebih cocok katakanlah ya bagi seorang Daniel James ya. Daniel James sendiri katakanlah tidak berkembang di Manchester United dengan cukup cepat ya, karena gue lihat ada beberapa faktor, faktor usia, pengalaman ya, pressure itu nomor satu gue ngeliat ya. Bagaimana memang bermain di klub sebesar Manchester United itu pressure atau tekanannya memang cukup besar ya. Dia belum bisa katakanlah ya menampilkan konsistensi bermain dengan baik dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya ya. Karena memang kalau gue ya ringan amatiran harus fair juga, tidak semua pertandingan Daniel James itu jelek ya. Ada juga beberapa pertandingan dia bermain cukup bagus. Cuman seperti pemain-pemain muda lainnya di Manchester United, memang konsistensi itu yang menjadi salah satu kunci. Dan bagaimana cara bisa konsisten ya, selain memiliki teknik, dan gue yakin pemain di Manchester United itu by default ya, by dasar itu, secara dasar itu sudah memiliki teknis yang bagus. Cuman ya itu tadi ya, dari sisi mental, non teknis itu juga tidak kalah pentingnya ya, bagaimana dia bisa itu tadi ya menghandle, menangani katakanlah
tekanan atau pressure yang datangnya baik itu dari dalam, ya dari dalam, dari mungkin kritikan pelatih, kritikan sama pemain, dan juga dari luar ya, utamanya dari supporter, dari fans, dari media, apalagi sekarang sosial media sudah bisa. Dan menurut gue ini salah satu bisa jadi ya kunci kenapa Daniel James perkembangannya tidak cepat ya di Manchester United, sekalipun Ole Gunnar Solskjaer kalau gue ngelihat ya sering juga memberikan kesempatan bagi seorang Daniel James ya. Kalau gue secara pribadi dengan amatir melihat apakah senang Daniel James pindah ke Leeds United, ya ada beberapa faktor ya. Karena nomor satu gue ngelihat yaitu kebutuhan tim akan untuk mengimbangi ya dari sisi finansial ya, utamanya gaji setelah kedatangan Cristiano Ronaldo. Dan dari sana gue melihat sih memang kebutuhan untuk menjual pemain itu cukup tinggi ya, dan sekarang memang yang paling memungkinkan adalah ya pemain-pemain yang sudah ada peminatnya dengan harga yang bagus ya. Oh ya, harga ini juga cukup menarik ya. Daniel James didatangkan dengan harga 17 juta katakanlah, dan kabarnya ini ditebus dengan harga 24 juta pounds ya dari Leeds United ya. Kalau kita ngelihat dari perbedaan ketika datang dan pergi saja sudah mendatangkan keuntungan kurang lebih hampir 10 juta pounds ya, dan ini kan cukup besar. Dan kalau gua ngelihat di Transfermarkt value-nya sendiri ya, market value-nya tuh ada di angka 18 juta, dan Leeds berani menebus kurang lebih 6 juta di atas itu ya, atau bahkan lebih ya, 7 juta, bahkan hampir 8 juta di atas itu ya. Menurut gua kan ini sesuatu yang ya, kalau gue dengan amatiran gue melihat ini sesuatu yang luar biasa ya, bagaimana Daniel James dihargai lebih tinggi dari market value yang ada ya. Again sih ini berarti membuktikan Bielsa melihat sesuatu di Daniel James yang mungkin akan berguna bagi Leeds United ya. Ada juga komentar mengatakan ya pindahnya kok ke rival ya. Well, sepanjang gue mendukung Manchester United dari tahun 90-an ya, memang ada 3 rival utama Manchester United, Liverpool, Manchester City, dan juga Leeds ya. Cuman memang pergerakan bursa transfer antar ketiga atau keempat tim ini antara Manchester United memang yang paling panas dan jarang terjadi itu adalah Liverpool dan juga Manchester United. Hampir tidak ada, jarang sekali, hampir tidak ada bahkan ya perpindahan langsung dari tahun 90-an ya. Perpindahan langsung pemain dari Liverpool ke Manchester United ataupun juga sebaliknya ya. Beda dengan Manchester City dan Leeds United di mana cukup sering, ya nggak sering-sering banget ya beberapa kali kejadian ada perpindahan transfer langsung antara kedua tim ini ya. Katakanlah Carlos Tevez, dulu Leeds United juga bagaimana kita mengambil Rio Ferdinand, Alan Smith, Eric Cantona, jangan lupa ya kan. Jadi menurut gua ya tidak sepanas ya kalau kita dengan Liverpool. But menurut gua again sih ini cukup bagus dari sisi finansial ya, untuk mengimbangi. Dan pastinya apakah ini cukup ya, gua pikir sih tidak ya. Paling tidak harus ada satu pemain lagi untuk supaya itu tadi ya bisa lebih mengimbangi dari sisi finansial ya. Dan ya gua mengharapkan Daniel James sukses di Leeds United ya. Usianya masih cukup muda, 23 tahun, masih cukup banyak ruang untuk berkembang ya. Dan di Leeds United satu faktor pasti paling tidak yang tidak sama dengan Manchester United itu adalah pressure ya. Karena again bermain di Manchester United tekanannya cukup tinggi ya. Piala itu muaranya dari pemain di Manchester United sekarang ya. Dan di Leeds United kan tidak demikian ya. Dan ya mudah-mudahan dengan turunnya pressure dan ditangani juga dengan pelatih yang berbeda, maksud gue mungkin bisa lebih masuk ke skemanya Marcelo Bielsa ya. Thank you Daniel James, sukses in Leeds United. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe, dukung terus Football United. Wassalamualaikum.